Semuanya lengkap di situ dan toko ini aku jamin 100% terpercaya. Hai, mungkin masih banyak dari teman-teman yang pengen pertama kali beli kamera dan beli kamera di online shop, tapi masih ragu atau takut nanti ditipu, takut nanti barangnya nggak dikirim, atau takut nanti kamera yang dibeli itu nggak sesuai dengan harapan. Mungkin banyak teman-teman yang ngalamin hal seperti itu. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih rekomendasi online store kamera second yang udah 100% terjamin, dan juga nanti mungkin aku bakal ngasih sedikit tips and trick ketika kalian pengen pertama kali beli kamera, terkhusus untuk beli kamera secara online atau di online store, supaya nanti kamera yang teman-teman beli itu sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Jadi video ini tuh aku buat sesuai dengan pengalaman pribadi aku dulu waktu pertama kali beli kamera dan beli kamera di online store juga. Jadi semoga apa yang aku share ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, langsung aja kita masuk ke tipsnya terlebih dahulu. Untuk tips yang pertama, sebelum teman-teman beli kamera dan belinya di online store, teman-teman harus usahakan tentukan dengan pasti kamera apa yang ingin teman-teman beli. Jadi teman-teman pastiin dulu mau beli kamera apa, misalnya mau beli kamera seri A, kemudian teman-teman cari spesifikasinya seperti apa, harganya seperti apa, dan juga kualitasnya itu seperti apa. Supaya nanti ketika teman-teman mungkin konsultasi ke customer service dari toko kamera itu, teman-teman itu nggak mudah tergiur dengan penawaran-penawaran dari mereka. Jadi biar benar-benar kamera yang teman-teman mau itu bisa teman-teman dapatkan. Jadi gitu tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, ketika teman-teman mungkin pengen beli kamera second, tipsnya yang pertama adalah untuk memperhatikan kondisi kameranya, cek shutter count dari kameranya. Jadi shutter count itu adalah jumlah berapa kali kamera itu sudah menjepret gambar atau mengambil gambar, atau berapa kali jumlah shutternya itu dipencet. Semakin tinggi angka shutter count-nya, maka itu menandakan bahwa kamera itu tuh udah cukup lama dipakai dan cukup sering dipakai. Sebaliknya kalau shutter count-nya itu masih kecil, berarti ya kamera itu masih dibilang masih cukup like new atau masih cukup mulus buat teman-teman beli. Untuk shutter count yang tinggi itu kisaran angka antara 20-25 ribu. Kemudian untuk kamera-kamera yang mungkin masih layak teman-teman beli itu sekitar shutter count-nya mungkin kisaran 2.000 atau 3.000 itu masih layak buat dibeli. Karena shutter count ini juga akan mempengaruhi kualitas kamera teman-teman. Semakin tinggi angka shutter count-nya, biasanya itu fungsional dari kameranya itu udah berkurang. Mungkin ada tombol-tombol yang udah nggak berfungsi atau ada kesalahan teknis lainnya yang menyebabkan kamera ini tuh udah nggak berfungsi 100% atau udah nggak berfungsi maksimal. Jadi gitu. Itu tadi tips yang kedua. Sekarang kita masuk ke tips yang ketiga. Untuk tips yang ketiga itu perhatikan kondisi fungsi dan visi kamera. Jadi ketika teman-teman mungkin mau beli kamera second, perhatikan nih apakah keseluruhannya itu berfungsi secara maksimal, tombol-tombolnya itu berfungsi secara maksimal. Teman-teman cek satu-satu tombol-tombolnya. Kalau misalnya udah ada yang nggak berfungsi, sebaiknya jangan dibeli. Kemudian perhatikan juga kondisi fisik dari kamera teman-teman. Kalau di bagian fisiknya itu mungkin banyak bekas pemakaian atau mungkin banyak cacat yang nggak bisa ditoleransi, itu sebaiknya jangan dipilih. Jadi gitu, karena hal ini tuh penting banget. Jadi teman-teman harus perhatikan fungsi-fungsi dari tombol-tombol yang ada di kamera atau fungsional dari kamera, dan juga perhatikan kondisi fisiknya. Kalau perlu nanti ditanyakan ke customer service dari toko yang teman-teman beli. Jadi gitu, langsung tips yang keempat. Untuk tips yang keempat ini, perhatikan kelengkapan dari kamera yang ingin teman-teman beli. Karena ada beberapa toko kamera itu, atau ada beberapa kamera yang dijual itu tidak lengkap. Misalnya, nggak ada boxnya, kemudian mungkin tidak dengan strapnya, kemudian tidak ada lens hoodnya, tidak ada penutup lensanya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus pastikan kamera yang ingin teman-teman beli itu lengkap. Kalau bisa itu masih ada boxnya, kemudian masih ada surat-surat garansi, kemudian surat-surat lainnya, karena itu nanti bisa menambah nilai jual kalau seandainya kamera yang teman-teman beli itu ingin teman-teman jual lagi. Dan juga hal ini tuh sebagai tanda kalau kamera ini tuh benar-benar kamera yang jelas, dalam arti kalau misalnya nggak ada boxnya atau dijual cuma kamera gelondongan gitu, itu kan perlu dicurigai, ini kamera tuh benar-benar dibeli dari orang yang menjual atau dari mana gitu. Jadi begitu untuk kelengkapan kameranya. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang kelima. Untuk tips yang kelima ini, teman-teman jangan mudah tergiur dengan harga-harga yang murah. Karena apa? Karena di online store itu banyak banget orang-orang atau toko yang ngejual kamera-kamera dengan harga murah. It's okay kalau misalnya harganya itu cuma 100.000 atau 200.000 di bawah pasaran. Tapi kalau harganya udah turun drastis dari harga pasaran, misalnya harga pasarnya itu 5 juta kemudian dijual 3 juta, itu harus teman-teman perhatikan. Karena bisa jadi itu adalah sesuatu yang fake atau penipuan. Jadi ini penting banget, jangan mudah tergiur dengan harga-harga yang sangat murah.
lebih baik teman-teman dapat harga di atas pasaran tapi dengan kondisi yang memuaskan daripada teman-teman dapat harga yang jauh banget di bawah pasaran tapi ujung-ujungnya ketipu. Kemudian untuk tips yang selanjutnya atau tips yang keenam itu adalah minta nomor WhatsApp admin toko. Jadi ketika teman-teman nanti mau beli kamera di online store itu kan pasti teman-teman tanya dulu, nggak mungkin langsung misalnya beli jepret beli ini langsung dibayar kirim, itu kan nggak mungkin. Pasti teman-teman bakal tanya mengenai kondisi kameranya kepada admin toko. Nah, saran aku, teman-teman jangan cuma tanya melewati e-commerce yang teman-teman gunakan untuk membeli kamera itu, tetapi teman-teman bisa juga minta nomor WhatsApp admin tokonya, kemudian teman-teman mungkin bisa minta video dari produk yang teman-teman beli, kemudian minta fotonya. Kalau bisa, teman-teman itu ngajak video call admin tokonya itu, supaya nanti teman-teman bisa melihat kondisi kamera yang ingin teman-teman beli itu secara real atau secara langsung gitu, jadi biar lebih yakin gitu. Jadi dulu aku juga sempat ngelakuin ini karena aku takut ketipu, jadi aku minta nomor WhatsApp adminnya, terus aku VC biar tahu kondisi kameranya secara detail. Jadi gitu. Terus tips yang ketujuh dan tips yang terakhir yaitu teman-teman siapkan budget yang cukup. Karena apa ya? Karena biar nanti nggak kekurangan budget. Karena seperti yang tadi aku bilang, lebih baik teman-teman dapat harga yang sedikit di atas harga rata-rata tapi dengan kondisi yang memuaskan daripada dapat harga yang sangat jauh dari harga pasaran tapi ujung-ujungnya mengecewakan. Jadi teman-teman siapkan dana yang cukup dan bisa dilebihin dikit supaya nanti bisa mengambil barang yang mungkin dengan kondisi like new dan barangnya itu memuaskan. Dan juga kan nggak mungkin teman-teman mau beli kamera tapi nanti tiba-tiba uangnya kurang kan gitu. Jadi usahakan siapkan budget yang cukup. Nah, itu tadi tips-tipsnya. Sekarang kita lanjut ke rekomendasi tokonya atau toko-toko yang aku rekomendasikan buat teman-teman nanti beli kamera di situ. Karena tadi di awal kan aku sudah janjiin buat ngasih rekomendasi toko online store yang terpercaya buat teman-teman. Sebenarnya banyak banget toko-toko kamera di e-commerce atau di online store yang terpercaya. Cuma di sini aku merekomendasikan 3 toko kamera yang menurutku yang menurut aku paling terpercaya atau yang ya aku yakin dengan toko itu. Dan juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh toko kamera ketika teman-teman mau beli kamera di toko itu, atau syarat untuk teman-teman tahu kalau toko ini tuh terpercaya atau enggak. Yang pertama itu pastikan kalau teman-teman mau beli kamera di toko online store, pastikan toko itu punya offline store atau punya toko fisiknya. Dan kalau offline store-nya deket dari tempat tinggal teman-teman datang aja ke offline store-nya. Dan biar ini menandakan juga kalau benar-benar toko itu tuh toko yang menjual kamera, benar-benar toko kamera gitu. Terus pastikan tokonya itu punya akun media sosial, mau itu Instagram, TikTok, atau YouTube. Bebas, yang penting toko itu punya official media sosialnya atau punya media sosial untuk mereka mempromosikan dagangan mereka. Dan melalui media sosial itu kita juga bisa mengetahui kalau toko ini tuh aktif nggak sih, atau toko ini tuh sering update stok nggak sih gitu. Dan kita juga bisa lihat testimoni dari pembeli-pembeli sebelumnya melalui media sosialnya. Jadi media sosial ini penting banget. Terus yang ketiga, pastikan offline store yang tempat teman-teman untuk beli kamera itu punya rating yang bagus di mereka punya e-commerce. Minimal itu 4,7 dari 5 lah. Baru teman-teman boleh percaya dengan offline store tersebut. Nah, sekarang kita langsung aja ke rekomendasi tokonya. Untuk yang pertama itu aku merekomendasikan ada Jual Kamera Bantul atau jualkamera.com. Itu websitenya. Toko kamera ini offline store-nya itu ada di Bantul, Yogyakarta. Instagramnya itu @jualkamera. Kecil semua, digabung semua. Nanti aku taruh di sini Instagramnya. Dan kalian bisa kepoin toko online mereka. Mereka itu nyantumin di Instagramnya. Jadi kalian kunjungin aja Instagramnya. Kalian juga bisa hubungi lewat WhatsApp karena tertera di Instagramnya. Dan juga kalian bisa cek websitenya melalui Instagramnya. Pokoknya kalian kepoin Instagramnya aja. Instagramnya itu @jualkamera. Semuanya lengkap ada di situ dan 100% aku jamin toko ini terpercaya. Terus toko yang kedua, untuk toko yang kedua ini ada Elora Kamera. Toko offline mereka itu ada di Bekasi. Dan mereka ini tuh aktif banget di Instagram, teman-teman. Di Instagram, di TikTok juga aktif banget. Untuk IG-nya itu namanya @elorakamera. Buat kalian yang mau kepoin e-commerce mereka dan juga mereka punya offline store, silahkan aja kunjungi ke Instagram mereka karena di situ lengkap banget. Ada kontak WhatsApp-nya juga dan kalian bisa cek mereka punya stok di situ. Semuanya lengkap di situ dan toko ini aku jamin 100% terpercaya. Nah, itu tadi toko yang kedua. Sekarang kita lanjut ke toko yang ketiga atau toko yang terakhir.
Untuk toko yang ketiga ini ada Kamera Second Jakarta. IG-nya itu @kamerasecondjakarta. Kemudian walaupun toko ini tuh namanya Kamera Second Jakarta, tapi dia juga buka cabang di Cilacap, Jawa Tengah. Jadi buat teman-teman yang mungkin berdomisili di Cilacap atau di Jakarta, di Bintaro khususnya, teman-teman bisa kunjungi offline store mereka. Dan mereka ini juga sering banget COD sama customer-customer mereka. Jadi aman banget. Buat kalian yang mau kepoin toko ini lebih lanjut, cus aja ke Instagramnya @kamerasecondjakarta. Semuanya lengkap di situ. Mulai dari stok, kemudian kontak WhatsApp, kemudian mereka punya e-commerce dan juga website mereka. Kemudian update-update dagang mereka semuanya ada di Instagram. Jadi teman-teman kepoin aja Instagram. Dan toko ini aku jamin 100% terpercaya. Nah, jadi gitu teman-teman, tadi aku udah share beberapa tips and trick sebelum kalian beli kamera second di online store. Dan juga tadi aku udah ngasih rekomendasi beberapa toko kamera yang menurutku terpercaya. Dan beberapa yang aku share tadi itu real berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman suka jangan lupa di like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Kemudian terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Terima kasih buat yang udah dukung sejauh ini. Buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Kemudian cek juga video-video aku sebelumnya. Siapa tahu ada video-video yang bermanfaat buat teman-teman. Jadi sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.